Allahumma salli ala Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun al mu'minun al hadirun, usikum wa nafsi al khati al mudnibah bi taqwallah fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang tidak pernah berhenti Allah berikan. Semenjak kita lahir di dunia ini sampai nanti meninggalkan dunia ini, sedetik pun Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat. Dan nikmat ini kita faham bahwa harus disyukuri. Karena nikmat tidak pernah berhenti Allah berikan, maka mestinya juga kita tidak pernah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, saya akan tunjukkan satu nikmat yang tidak pernah berhenti. Dalam kehidupan manusia ada satu nikmat yang sangat berharga. Nikmat ini lebih mulia, lebih berharga daripada harta-harta benda yang kita miliki. Uang yang melimpah, pangkat yang tinggi, status sosial yang kita sandang, tidak ada gunanya dan manfaatnya apabila nikmat ini, nikmat yang satu ini Allah cabut dalam kehidupan. Nikmat yang saya maksudkan ini adalah nikmat yang semua kita rasakan. Hadirin rasakan, orang yang di Mekah rasakan, yang di Australia rasakan, nikmat ini sangat besar. Cuma tidak ada orang yang pernah melihat nikmat ini, tetapi terasa bagi kehidupan. Inilah yang disebut dengan nikmat oksigen, atau mungkin lebih tepat kalau saya katakan nikmat udara. Udara ini besar, bersambung dari sini sampai ke Eropa, ke Amerika, sampai ke Australia, memenuhi dunia ini. Tapi tidak pernah kita mengatakan saya pernah melihat udara. Tandanya ada, tetapi udaranya kita tidak lihat. Dan ini lebih berharga daripada segalanya. Kalau udara ini hilang, jangankan 1 hari, 1 jam, 10 menit saja udara hilang di dunia, maka semua habis kehidupan. Bahkan 3 menit saja udara ini hilang, tidak ada lagi kehidupan di dunia ini. Begitu pentingnya yang namanya oksigen atau udara. Dan Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat udara kepada kita. Maka mestinya hadirin yang mulia, kita tidak pernah berhenti untuk bersyukur.
Apa yang dimaksud dengan tidak pernah berhenti bersyukur? Disinilah kunci kebahagiaan. Siapa yang ingin bahagia, mau tenang, damai dalam hidupnya, maka dia harus mensyukuri nikmat ini. Atau dalam pengertian sederhana, orang yang ingin bahagia di dunia, dia harus menyepakati, dia harus paralelkan, menyamakan apa tujuan penciptaannya dan apa tujuan hidupnya. Apabila tujuan hidup kita sama dengan tujuan penciptaan kita, maka orang itu pasti akan bahagia sekalipun tidak punya harta, tidak punya pangkat ataupun jabatan. Apakah tujuan penciptaan manusia? Kita sudah faham semuanya. Al-Quran menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Maka kalau manusia menjadikan tujuan hidupnya untuk beribadah sebagaimana tujuan penciptaannya, maka orang ini pasti dan pasti akan bahagia dalam hidupnya. Tidak ada kaitannya dengan uang, tidak ada sangkut pautnya dengan pangkat, dan tidak ada kaitannya dengan status sosial. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Namun persoalan adalah apa yang dimaksud dengan ibadah? Yang dimaksud dengan ibadah sederhana saja, yaitu mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Jadi ibadah itu inti pokoknya dua, yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Siapapun orang yang melaksanakan perintah meninggalkan larangan, orang itu pasti dan pasti akan bahagia dalam hidupnya. Hadirin yang mulia, kemudian perlu dipahami bahwa manusia ini adalah makhluk dua dimensi. Ada jasmani, ada rohani. Jasmani manusia itu bersumber dari tanah. Karena kita punya jasmani bersumber dari tanah, semua kebutuhannya bersumber dari tanah. Tapi perlu diingat, jasmani kita ini itu pada akhirnya akan kembali menjadi tanah, bukan ini yang kembali kepada Allah. Unsur yang kedua adalah rohani. Ini adalah gaib. Dia berasal dari Allah yang maha gaib. Karena rohani ini gaib, maka kebutuhannya pun juga gaib. Dan inilah yang akan kembali kepada yang maha gaib, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, jadi manusia ini, kita semua ini, itu punya kebutuhan. Namun apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan itu adalah kalau tidak terpenuhi membuat kita susah. Itulah yang disebut dengan kebutuhan. Ketika apa yang kita butuhkan itu tidak terpenuhi, maka menyebabkan kita susah. Contohnya seperti ini. Kalau kita lapar, kita butuh makan. Dan kalau kita tidak makan, maka kita akan tersiksa. Itulah kebutuhan. Kita haus, kita butuh minum. Dan kalau kita tidak minum, kita akan tersiksa. Inilah yang disebut dengan kebutuhan pokok. Artinya sesuatu yang kalau tidak terpenuhi menyebabkan kesulitan dan kesusahan dalam diri kita. Hadirin yang mulia, itu dalam konteks fisik. Jadi kalau fisik tidak makan, fisik tersiksa. Dan kalau fisik tidak minum, maka dia akan tersiksa. Begitulah sebenarnya dengan rohani. Kalau kebutuhan rohani tidak terpenuhi, maka rohani ini akan menderita sebagaimana fisik menderita kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita kembali kepada dua tadi. Yang pertama adalah perintah Allah dan yang kedua adalah larangan Allah. Perintah yang paling tinggi nilainya ini adalah salat.
Tidak ada lagi perintah yang lebih hebat dibanding dengan sholat. Salah satu keistimewaan sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang diterima di langit. Yang lainnya hanya diterima di bumi lewat Jibril alaihissalam. Untuk sholat Nabi menerima langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang tidak ada makhluk yang bisa lakukan kecuali manusia. Tidak pernah kita melihat binatang sholat, tidak pernah kita menyaksikan tumbuh-tumbuhan sholat, dan tidak pernah kita melihat burung-burung sholat. Yang bisa melaksanakan sholat hanyalah manusia. Berdiri, ruku', i'tidal, dan sujud. Inilah ibadah inti. Jadi dengan demikian Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Maka kalau manusia tidak salat, berarti menyalahi tujuan penciptaannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian salat yang paling tinggi nilainya adalah salat berjamaah. Padahal kalau kita lihat dalam hadis-hadis mengatakan kalau salat berjamaah itu nilainya 27. Kalau salat sendiri itu nilainya 1. Yang dimaksud di sini Nabi itu bukan satu derajat apa dan lain sebagainya, satu dunia. Mungkin dalam hadis yang lain dikatakan satu derajat. Maka dia jangankan salat wajib, salat sunat subuh saja 2 rakaat kata Nabi jauh lebih hebat dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Salat sunat, berapa waktu kita pakai untuk salat sunat? 2 rakaat, paling 2 menit. Atau kalau kita salat sunat 5 menit sempurna itu Pak. 5 menit kita salat nilainya lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Yang mengucapkan kata-kata ini bukan manusia biasa. Manusia yang terbukti dalam sejarah semenjak dia lahir sampai dia meninggal dunia tidak pernah keluar kata dusta dari mulutnya. Dialah sang inspirator dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan salat sunat subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Salat sunat saja nilainya 1 dunia. Bagaimana dengan salat Jumat? Apalagi kita lakukan dengan berjamaah. Maka berbahagialah orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan salat dan tidak pernah meninggalkan sekalipun dalam hidupnya yang namanya salat Jumat berjamaah. Jadi hadirin yang mulia, tetapi ada satu hal kalau kita berpikir, kalau Nabi katakan salat sendiri nilainya 1, salat berjamaah nilainya 27. Berapa bedanya? 26. Bedanya 26 dunia. Taruhlah kita tidak memakai dunia karena itu masih susah untuk ditangkap oleh akal. Kita ambil contoh sederhana saja. Seandainya kita pahami bahwa nilai 1 juta itu beda dengan nilai 27 juta. Seandainya dikatakan orang yang sholat sendiri nilainya 1 juta dan orang yang berjamaah nilainya 27 juta. Saya yakin dan percaya orang yang tidak sholat berjamaah pasti merasa menyesal dalam hidupnya. Beda 26 juta. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itu kalau 1 kali. Kalau 5 kali sehari semalam, kita bisa lihat 5 kali 1 hanya dapat 5. Tapi kalau 5 kali 27 dapatnya 135. Berapa bedanya? 130. Luar biasa menyesalnya kita. Itu kalau 1 hari. Kalau 1 bulan 30 kali 5 hanya 150 juta. Tapi kalau 30 kali 135 juta, 4 miliar 50 juta. Sangat luar biasa bedanya. Oleh karena itu melalui mimbar ini saya ingin sampaikan bahwa orang yang tidak melaksanakan salat dengan berjamaah 5 kali sehari semalam
orang ini yakin dan percaya pasti dan pasti akan menyesal nanti di hari kemudian. Ketika pahala dihadapkan kepada kita, maka menyesal dia, dan penyesalan seperti ini tidak ada lagi manfaatnya. Oleh karena itu, mari kita memelihara sholat kita ini dengan melakukan dengan berjamaah, karena ini inti daripada agama kita. Hadirin yang mulia, kemudian yang kedua itu larangan. Larangan Allah yang paling mudah dilanggar itu banyak larangan, berjudi, berzina, minum khamar dan lain sebagainya. Tetapi larangan yang paling gampang dilakukan umat itu adalah berbohong. Di mana-mana kita sekarang mendapati mudah sekali orang untuk berdusta. Padahal dusta ini adalah sumber malapetaka. Hadirin yang mulia, kalau kita melihat daerah kita ini bagus, negara kita ini bagus, kuncinya ada di dua persoalan ini. Yang pertama adalah tegakkan salat berjamaah. Yang kedua, tinggalkan dusta dalam kehidupan. Apabila umat betul-betul memelihara salat berjamaah, maka Allah akan perbaiki keadaan. Dan apabila umat ini sudah meninggalkan dusta dalam kehidupan, maka alangkah indahnya hidup dalam kebersamaan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saya ingin menunjukkan satu contoh sederhana. Cari dalam satu rumah tangga. Apabila dalam rumah tangga itu bapaknya sholat, ibunya sholat, anak-anaknya sholat semuanya, yakin dan percaya keluarga itu pasti hidup bahagia, tenang, damai, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, carilah satu keluarga apabila bapak tidak pernah dusta kepada ibu, atau suami tidak dusta kepada istri, istri tidak dusta kepada suami, orang tua tidak bohong kepada anak, anak tidak pernah mendustai kedua orang tuanya. Kalau ada keluarga seperti ini, saya yakin dan percaya keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai, sekalipun hidup dalam garis kemiskinan. Inilah mutiara yang hilang di tengah-tengah kita. Betapa kita melihat sekarang masjid kosong dari salat berjamaah, padahal inilah kekuatan umat dan ini adalah inti agama. Kalau kita melihat agama kita ini bagus di masa yang akan datang, tidak ada cara lain, kita harus saling memotivasi untuk menghidupkan salat berjamaah. Bagaimana jalan keluarnya? Sederhana saja. Kalau semua orang yang hadir untuk salat berjamaah Jumat pada siang hari ini berniat sungguh-sungguh bahwa mulai hari ini saya ingin salat berjamaah. Kalau orang lain tidak salat berjamaah, biarlah saya sendiri yang salat berjamaah. Maka kalau semua ini berniat seperti ini, maka makmurlah masjid di kompleks kita ini. Sederhana saja. Kita berniat, mulai hari ini saya berniat untuk salat berjamaah 5 kali sehari semalam. Dan kalau tidak ada orang yang mau salat berjamaah, biarlah saya yang salat berjamaah. Kalau semua jamaah berniat seperti ini, maka makmurlah kita punya masjid di kompleks ini. Demikian juga yang kedua yang namanya kejujuran. Kalau kita melihat kehidupan ini indah, mari kita berniat bersama-sama. Mulai hari ini saya ingin jujur dalam hidup saya. Kalau tidak ada orang yang mau jujur, biarlah saya sendiri jujur dalam hidup saya. Dan kalau semua orang berniat seperti ini, maka akan melahirkan masyarakat yang jujur. Kalau dua persoalan ini hidup di tengah-tengah kita, salat berjamaah sebagai inti perintah Allah dan meninggalkan bohong dan kita jujur dalam hidup, maka kehidupan ini akan terasa nikmat untuk kita jalani. Kemudian yang terakhir, kita kembali kepada kebutuhan tadi. Ketika kita lapar, kita tidak makan, kita susah. Begitulah rohani.
rohani ini adalah kebutuhannya perintah dan larangan Allah. Saya ambil contoh misalnya salat. Salat ini adalah kebutuhan rohani manusia. Dan kalau manusia tidak salat, maka kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi. Orang yang tidak pernah salat atau tidak memperbaiki salatnya, maka rohaninya tersiksa sebagaimana fisiknya tersiksa kalau dia tidak makan. Oleh karena itu orang yang tidak salat dari segi rohani, orang itu sangat menderita. Bagaimana rohani ini akan kembali kepada Allah dengan kondisi yang sangat lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Oleh karena itu sidang Jumat rahimakumullah, sebagai penutup saya ingin hanya menyampaikan sederhana begini, bahwa semua kewajiban-kewajiban Allah itu nampaknya adalah kewajiban, tetapi pada hakikatnya itulah kebutuhan manusia. Saya ingin mengulangi, ini penting. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berbuat sesuatu. Salat misalnya, kelihatannya ini salat adalah kewajiban, tapi pada hakikatnya itulah kebutuhan manusia. Dan kalau manusia tidak salat, maka rohaninya akan menderita sebagaimana menderitanya fisik kalau dia tidak terpenuhi kebutuhannya. Hadirin yang mulia, sebagai penutup, kalau orang kebutuhan fisiknya mau sempurna, kalau dia makan ada sayur, ada lauk pauk, ada yang namanya cobek-cobek, semuanya mau sempurna. Masa untuk kebutuhan rohani tidak disempurnakan? Hanya masuk saja, dia tumpian terlambat masuk masjid, dia tumpian keluar lebih awal. Orang ini hanya memberikan makanan nasi saja kepada rohaninya, tidak ada lagi lauk pauk dan lain sebagainya. Maka kalau kita melihat rohani kita sempurna, sempurnakanlah amal ibadah itu. Sempurnakanlah sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Kalau perlu sudah ada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Kalau kita mampu menjaga seperti ini, maka rohani ini akan luar biasa. Sebagaimana kalau fisik terpenuhi kebutuhannya. Mudah-mudahan khutbah sederhana ini menyadarkan saya sebagai khatib dan juga kepada kita semua. Mari kita menyempurnakan kebutuhan rohani kita. Karena kita ini adalah manusia, makhluk dua dimensi. Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Penuhilah kebutuhan jasmani kita dan penuhilah kebutuhan rohani kita. Kalau keduanya terpenuhi kebutuhannya, orang ini pasti dan pasti akan menggapai kebahagiaan hidup sementara di dunia. Dan insya Allah pasti dan pasti mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk ke dalam kelompok orang yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Ayyuhal muslimun al-mu'minun al-hadirun, usikum wa nafsi al-khati al-mudniba bi taqwallah. Fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ansur man nasraddin wahsul man hasaral muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.